Napas Panjang Pejuang Lingkungan. Mengupayakan, memperjuangkan dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap warga negara. Bahkan sejatinya sistem hukum kita juga menjamin perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Perlindungan itu termaktub jelas pada Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 48 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Konsep yang sama juga dikenal di sistem hukum internasional dengan istilah Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation atau anti-SLAP. Maka, menjadi aneh ketika ada masyarakat atau aktivis yang mencoba melindungi lingkungan dari tangan-tangan perusak atau perilaku yang berpotensi merusak lingkungan justru dilaporkan dan bahkan kemudian dijerat hukum. Kritik untuk kebaikan lingkungan dibalas dengan kriminalisasi, seolah-olah negara lebih takut dengan kritik ketimbang ancaman kerusakan lingkungan. Itulah yang sempat menimpa aktivis lingkungan Daniel Fritz Maurits Tangkilisan. Ia aktivis atau pembela lingkungan, bukan penjahat lingkungan. Namun gara-gara kritikannya melalui unggahan video di media sosial terkait dengan kondisi Pantai Cemara di Pulau Karimun Jawa yang tercemar limbah tambak udang, ia mesti berurusan dengan hukum. Daniel dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Kalau merujuk pasal itu, ia dituding melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Padahal yang ia sajikan di video itu merupakan bentuk keprihatinan melihat lingkungan Karimun Jawa yang dirusak dengan semena-mena oleh pengusaha tambak. Oleh Pengadilan Negeri Jepara, April 2024 lalu, Daniel divonis hukuman 7 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah. Vonis yang kemudian dikritik habis-habisan oleh para pegiat lingkungan dan organisasi pembela lingkungan. Vonis tersebut menjadi kabar duka bagi lingkungan dan kemanusiaan, sekaligus penihilan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di negeri ini. Muncul kekhawatiran bahwa dengan jurisprudensi dari kasus Daniel, upaya-upaya untuk melindungi lingkungan di masa mendatang bakal dengan mudah dapat dikriminalisasi. Jika itu yang terjadi, jelas menjadi sinyal kematian bagi lingkungan. Akan tetapi, sinyal itu kini mulai berubah. Apa yang ditakutkan para aktivis lingkungan dan pembela hak asasi manusia atau HAM setidaknya teredam oleh putusan sidang banding di Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah. Dalam putusan itu, Majelis Hakim Banding membebaskan Daniel dari segala tuntutan hukum. Hakim mempertimbangkan posisi Daniel sebagai pejuang hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta pembela HAM yang harus dilindungi. Yang pertama, tentu saja kita patut mengapresiasi putusan sekaligus pandangan Majelis Hakim di PT Semarang tersebut. Kita apresiasi karena para hakim itu sadar bahwa dalam perkara hukum berkategori anti-SLAP seperti perkara Daniel, pertimbangan kelestarian lingkungan mesti dikedepankan. Putusan tersebut menjadi presiden positif dalam penerapan hukum bagi pejuang lingkungan hidup. Namun, jelas tak boleh hanya berhenti di situ. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bahwa mencegah dan membendung potensi kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE terhadap pejuang lingkungan dan pembela HAM merupakan hal yang sangat urgen di tengah era digital seperti sekarang. Negara mesti terus hadir melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi, terlebih jika ekspresi itu dimaksudkan untuk tujuan penjagaan lingkungan dan HAM. Sekali lagi, aktivis lingkungan seperti Daniel bukanlah penjahat, mereka pejuang. Ketika bumi semakin menua dengan ancaman krisis iklim yang kian membuat miris,
Suara aktivis lingkungan dalam melawan perusakan lingkungan yang dilakukan manusia selayaknya diganjar perlindungan, bukan malah kriminalisasi.